itulah kidung pujian surgawi yang dikumandangkan oleh para malaikat atas kelahiran Sang Juru Selamat. Gloria in excelsis Deo, itulah juga kidung pujian para gembala ketika para malaikat itu menyampaikan kepada mereka bahwa Juru Selamat itu sudah lahir. Gloria in excelsis Deo, itulah juga kidung pujian kita dengan lagu pembukaan Ekaristi kita hari ini. Gloria in excelsis Deo, itulah juga tema Natal dari para uskup Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan itulah juga tema pesta Natal kita separoki, kemuliaan bagi Allah. Dan kemuliaan bagi Allah itu memberi damai sejahtera di bumi. Hari ini umat paroki Santa Katarina 3 Juhar merayakan Natal bersama. Kita bergembira atas kelahiran Juru Selamat dunia. Saudara-saudari terkasih, semoga melalui kehadiran Kristus ke dunia menampakkan cinta kasih, perhatian dan dorongan bagi seluruh umatnya. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah kita berdoa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia telah berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan wajah gembira, selamat Natal. Nah, baru wajahnya sedikit agak glowing, cerah dan bercahaya, bersinar. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti kata pengantar tadi bahwa tema kita kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini tema Natal secara nasional, kesepakatan antara KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, para uskup dan gereja-gereja Kristen, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ini menjadi sumber sukacita. Kemuliaan itu menyatakan sukacita hati seseorang sehingga dia bisa mengungkapkan kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa kita harus bersukacita? Mengapa? Karena sukacita kita bisa mengungkapkan pujian, kidung, syukur kita menjadi kemuliaan bagi Allah, dan yang kiranya nanti berdampak bagi damai sejahtera di bumi. Saya mau mengajak kita untuk melihat tiga makna, tiga aspek dari peristiwa Natal. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa makna Natal itu adalah sebuah undangan. Ini kita belajar dari para gembala. Ketika lahir Yesus di kandang Bethlehem, lalu malaikat-malaikat itu bergerak ke padang penggembalaan. Apa yang mereka katakan? Para malaikat itu menyampaikan kabar sukacita bagi para gembala. Telah lahir bagimu juru selamat. Ini bagi para gembala, bagi kita hanya barangkali sebuah news, sebuah berita. Telah lahir seorang anak dari keluarga, ibu boru setepu, bapak bapak marga perangin-angin, bapak dalam keadaan sehat, katanya pula. Bapak itu yang sehat, ibu itu yang melahirkan. Untuk banyak orang itu barangkali hanya sekedar berita, tetapi yang istimewa dengan kepekaan batin dari para gembala, berita itu tidak hanya sekedar berita begitu saja yang dilontarkan oleh para malaikat, tetapi berita itu menjadi undangan bagi para gembala. Karena selekas berita itu disampaikan, reaksi para gembala itu ialah bersegera, mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh malaikat itu kepada kita. Lihat, jadi barangkali seperti tadi ada banyak hal yang disampaikan kepada kita. Untuk kita hanya berita, hanya lintas begitu saja. Tetapi lihat kepekaan
hati budi para malaikat ini yang sungguh-sungguh tulus dan murni itu tidak hanya sekedar mendengar itu sebagai berita, tetapi di dalamnya ada undangan. Dan itu yang ditangkap oleh para gembala. Maka reaksi mereka spontan ialah, mari kita ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi, yang telah disampaikan Tuhan kepada kita. Dengan bersegera para gembala itu berangkat dan berlari. Berita itu adalah undangan. Yang kedua, saudara-saudari, muatan makna dari Natal itu adalah sebuah pesta. Setelah para gembala itu mendengar berita, memaknai itu sebagai undangan, maka para gembala itu bersegera menuju mencari tempat yang disampaikan oleh para malaikat. Mereka meninggalkan gembalaannya, domba-dombanya di padang gembalaan. Malam itu malam yang gelap gulita, belum ada lampu seperti sekarang, belum ada lampu surya yang dari sinar matahari. Tetapi para gembala tidak melihat itu sebagai penghalang. Malam gelap tanpa penerang bukan penghalang bagi mereka. Kesunyian padang penggembalaan tidak menjadi penghalang bagi mereka. Dan benar, ketika mereka tiba di depan kandang di Bethlehem, mereka melihat bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu sungguh-sungguh benar. Mereka melihat Maria, Yosef dengan Yesus itu di atas palungan dan dikelilingi oleh sekian ternak yang ada di situ. Maria dan Yosef ada bersama kanak-kanak Yesus itu yang dibungkus dalam lampin. Dan inilah pesta bagi para gembala. Pesta bagi mereka sesuatu yang berharga, bernilai. Demi sesuatu yang bernilai itu mereka rela meninggalkan domba-dombanya. Demi sesuatu yang berharga itu mereka menerobos gelapnya malam, dinginnya malam. Saudara-saudari, dari penelitian sebelum sinode ke-6 dikatakan bahwa umat Katolik itu masih lebih mengutamakan pesta berkaitan dengan budaya daripada kegiatan gereja. Untuk pesta-pesta adat kita rela mengorbankan kegiatan gereja. Nah, sekarang di mana yang lebih bernilai, berharga untuk kita? Tetapi pada intinya ialah kita suka pesta. Karena di dalam pesta ada sukacita, ada kegembiraan, ada sukacita gembira karena banyak aspek. Bisa bertemu dengan teman, selain juga makan enak. Nah, kita juga pada hari ini pesta. Saya tidak tahu bagaimana, apakah sudah sekitar berapa persen dari seluruh jumlah umat di paroki Santa Katerina yang ikut pesta hari ini. Dan untuk pesta kita pun merias diri. Saya tadi mau berpangkas ke salon bercukur, tapi sudah full salon di Tiga Juhar. Karena semua umat di Tiga Juhar pergi ke salon pagi-pagi. Benar. Untuk pesta, sebuah kegembiraan, sebuah sukacita. Dan barangkali beberapa bapak ini sudah sejak tadi malam dia menyemir sepatunya untuk sebuah pesta. Karena pesta itu sesuatu yang penting dan berharga.
Yang ketiga, makna dari sebuah Natal sesudah para gembala itu mendengar berita, mengertinya sebagai undangan, dan undangan itu mereka lihat sebagai sesuatu yang bersuka cita, bertemu dengan Yesus, membawa kegembiraan, melepaskan semua keletihan dan ketakutan selama dalam perjalanan, dan bertemu dengan Yesus dalam sukacita. Yang ketiga ialah Natal itu mengandung makna perutusan. Para gembala itu setelah bertemu, melihat dengan Yesus, mengalami sukacita ada bersama Yesus, berjumpa dengan Yesus, mereka menyampaikan puji syukur dan kidung pujian mereka. Mereka tidak tinggal di situ semalaman sampai berhari-hari. Mereka itu dengan segera kembali lagi ke padang gembalaannya, kembali lagi menjaga ternak, membawanya ke kandang dan dalam hidup sehari-hari. Tetapi apa yang baru ialah para gembala itu kembali tidak seperti mereka datang. Dalam banyak kesempatan Bapak Uskup kita selalu menekankan hati yang berkobar-kobar. Kalau Bapak Uskup tanya, apa kabar? Baik. Apa kabar? Semangat. Tidak cukup. Berkobar-kobar. Para gembala itu seperti mendapat energi baru, kekuatan baru untuk kembali ke hidup sehari-hari. Seperti kita seharian memakai HP, pelan-pelan kan baterai HP kita itu lowbat. Makin lama dari 100%, 80, 60, akhirnya kita harus lagi mencasnya, mencolokkan lagi ke listrik supaya dia terisi kembali energinya. Nah demikian para gembala itu, setelah seharian penuh mereka menggembalakan domba-dombanya, menerima kabar dari malaikat, bersegera meninggalkan domba, bertemu dengan Yesus, mereka seperti dicas ulang, diberi energi baru untuk mewartakan sukacita yang mereka alami, kegembiraan yang mereka alami bertemu dengan Yesus kepada orang lain. Karena peristiwa Natal itu tidak hanya untuk diri sendiri. Para gembala itu mengalami sukacita dan mereka itu diutus untuk membagikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih yang bersukacita pada pesta Natal bersama ini. Mendekati Natal barangkali sudah berbagai persiapan kita lakukan. Menambah pekerjaan kita, menambah kerepotan kita. Minggu lalu kita sudah Natal 6 paroki di Namo Pencawir. Capek kita untuk situ, mempersiapkan lagi kor. Tadi sudah diumumkan beberapa stasi kita dapat nomor. Hari ini lagi kita Natal paroki, capek lagi. Tanggal 7 lagi Natal rayon, capek lagi kita. Nanti lagi Pasca, capek lagi. Tetapi saya harap bukan soal capeknya. Karena orang yang tidak mau lagi capek, ercada hati no. Kan sudah bisa kita katakan kepada orang yang tidak mau capek, udah ditarik saja lonceng gereja, dinyanyikan lagu Ercada Ate. Kalau tidak mau lagi capek, ada banyak lagi waktu kita untuk latihan dan segalanya itu. Tetapi saudara-saudari, kalau kita menerima kegembiraan sukacita karena mengalami Natal, merasakan kehadiran Yesus, pertemuan dengan Dia, itu tidak cukup hanya untuk kita. Sesudah Natal ini nanti kita kembali lagi, tuan rumah stasi
butu ini, jungkir balik lagi membersihkan jambur ini. Saya tenang-tenang aja, enak nanti pulang ke Medan kan. Tapi yang tinggal. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, pesta Natal bukan hanya soal kita menghadiri undangan, bukan hanya soal kita berpesta pora makan enak, tetapi pengalaman batin, sukacita, damai itu yang ada, yang kita alami, mesti kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga harapan dari para uskup dan para pimpinan gereja Kristen, supaya sukacita Natal itu kita teruskan kepada siapapun. Tetapi pertama, apakah kita sungguh mengalami peristiwa Natal sebagai sumber sukacita? Apakah kita memang menerima energi baru? Apakah kita merasa dicas ulang setelah pengalaman hidup kita sehari-hari? Jangan-jangan ada sekian orang di antara kita itu hanya menjadi aksesoris saja, hanya semacam ya tempelan saja, belum sungguh meresap ke batin. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini, cerita kuno. Ada seorang Hindu namanya Sindu Sih. Suatu kali katanya dia bercerita, saya pergi ke tepi sebuah sungai atau tepi sebuah danau kecil, mungkin seperti Danau Linting lah. Duduk-duduk saya di tepi sungai, melihat-lihat sungai mengalir, melihat seputaran alam, pohon-pohon, tumbuhan di tepi sungai. Lalu dia melihat ke dasar sungai yang bening itu, ada setumpukan batu. Lalu dia turun ke sungai, dia pilih-pilih, dia cari, dia ambil batu kerikil sebesar genggaman tangan. Dia perhatikan batu ini sudah berwarna agak gelap. Lalu di sekeliling sedikit di sana sini sudah mulai tumbuh lumut. Lalu dia pikir-pikir, batu ini sudah pasti lama terendam di air. Batu yang biasa kita lihat di tebing sungai dari warna putih berubah pelan-pelan karena usia menjadi lebih gelap dan akhirnya hitam pekat. Lalu pelan-pelan karena ini dan itu mulai ditumbuhi lumut. Jangan-jangan, kata si Sindu Sih ini, batu ini sudah berabad-abad terendam di sungai ini. Lalu ada timbul keinginan tahuannya, apa yang ada di dalam batu ini? Dia mulai coba pecahkan, pukul, lempar dengan susah payah. Akhirnya batu itu terpecah. Sesudah itu dia lihat permukaan dari pecahan batu, dia raba. Lah, katanya, kenapa bagian dalam batu ini masih tetap kering? Sekian tahun, puluh tahun dan bahkan berabad-abad batu ini berendam di air ini, tetapi bagian dalam tetap kering. Rupanya air itu tidak merembes sampai ke bagian dalam inti dari batu itu. Lalu dia pikir-pikir, jangan-jangan saya pun begitu, katanya. Saya sudah lama menjadi seorang beragama Hindu, barangkali dari nenek moyang saya. Sudah sekian banyak perayaan-perayaan dari agama Hindu yang saya lakukan. Tapi sepertinya batu ini barangkali hati saya, tetap dia kering, tidak mampu diterobos oleh air itu. Saudara-saudari, ini di tempat jauh ini, di daerah India, Pakistan ini, umat di paroki ini tidak ada seperti itu. Sudah bertahun-tahun kita merayakan Natal, tetapnya meresap di hati kan? Yakin? Yakin? Mempengaruhi kita dari dalam kan? Atau hanya aksesoris saja, di kulit-kulit permukaan saja,
seperti kita bermakeup. Makeup itu kan mempercantik hanya tampilan luar, di dalam cantik juga. Belum tentu, kata ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau perayaan makna Natal itu hanya kita lihat sebagai undangan lalu datang ke pesta, belum lengkap dengan makna yang ketiga, bahwa kita mesti mewartakan itu. Mewartakan berarti kalau itu sudah menjadi milik kita. Karena kalau kita mewartakan sesuatu yang tidak menjadi milik kita, rasanya gamang, rasanya maknanya, dan orang bisa merasa itu. Itu dikatakan demikian, tapi sepertinya tidak apa yang dia sudah yakini. Sepertinya hanya omong doang saja. Tetapi umat paroki Santa Katarina Tiga Johar ini akan menjadi pewarta sukacita, pembawa damai sejahtera bagi pertama dan utama tentu di antara keluarga kita, lalu kemudian bagaimana kita memperluas itu ke lingkungan sampai ke masyarakat di sekitar kita. Dan inilah saudara-saudari menjadi tiga alasan mengapa Natal itu menjadi sukacita bagi kita. Dan dengan hati bersukacita kita menyampaikan kidung kemuliaan bagi Allah. Tetapi tidak hanya cukup berkuar-kuar menyampaikan kidung pujian kepada Allah kalau tidak berdampak damai sejahtera bagi kita dan bagi dunia sekitar kita. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih. Semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin gereja untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah tantangan dunia saat ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia, semoga Allah Bapa selalu memberi damai bagi bangsa Indonesia dalam tahun politik ini. Semoga juga bangsa Indonesia dijauhkan dari segala bentuk kekacauan dan politik identitas, sehingga masyarakat mampu memilih pemimpin yang terbaik demi kemajuan bangsa Indonesia. Kita mohon bagi para pemimpin politik dewasa ini. Semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyat dengan jujur. Kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita umat di paroki Santa Katarina Tiga Johar ini, semoga kita umat di paroki Santa Katarina Tiga Johar ini merasakan damai Natal, sehingga mampu mewujudkannya dalam hidup menggereja dengan tekun, bijaksana, dan berani dalam membangun kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah Bapa melimpahi kita yang hadir di sini dengan berkat-Nya, sehingga kita mampu merasakan sukacita Natal dalam mewartakan kabar gembira dalam hidup sehari-hari. Kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Persaudaraan Barus di Palembang secara khusus,
untuk kesejahteraan istrinya Sustriani Boru Sembiring yang telah meninggal. Ya Tuhan, karena belas kasih-Mu kami menyerahkan istri dari Persaudaraan Barus yang telah Engkau panggil agar beroleh hidup yang kekal, dan hiburlah juga keluarga yang telah ditinggalkan. Dan juga untuk Rei Kenzo Peranginangin yang hari ini oleh orang tuanya pertama sekali dibawa ke gereja. Semoga anak ini bertumbuh dengan baik dan senantiasa beriman pada Yesus Putramu. Kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita akan dunia baru yang lebih baik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali tolong amankan beri persembahan pakai mulut, pakai tangan dan dalam hati berdoa, bukan beribu. Perayaan Ekaristima serta berjalan, labo baginakan.
damai dan sejahtera